Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franska Desianti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, rekan saya Desiana dengan nomor induk mahasiswa 166222163. Yang kedua, Ardi Sulistyo Putra dengan nomor induk mahasiswa 186222236. Yang ketiga, saya sendiri Franska Desianti dengan nomor induk mahasiswa 186222245. Yang keempat, Jainal Abidin dengan nomor induk mahasiswa 186222248. Yang kelima, Meli Febriana dengan nomor induk mahasiswa 186222255. Dan yang terakhir ialah Suci Amelia dengan nomor induk mahasiswa 186622270. Kami dari kelas akuntansi malam 3 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dengan materi prinsip akuntansi kas hotel sebagai tugas mata kuliah akuntansi pariwisata dan perhotelan dengan dosen pengampu Ibu Ulfi Anindya Putri, SE MAK. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa pengertian kas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, kas adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid, memiliki jangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu, tanpa menghadapi risiko atas perubahan nilai yang signifikan. Lebih lanjut, IAI menyebutkan bahwa kas terdiri dari saldo kas, kas on hand, rekening giro, atau setara kas. Dengan arti lain, kas merupakan aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, yang dalam arti uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Untuk membedakan kas dengan aset lain, kita dapat melihatnya dengan memahami karakteristik atau ciri-ciri kas. Berikut ciri-ciri karakteristik yang harus Anda ketahui. Yang pertama, aset perusahaan yang paling liquid. Dan yang kedua, standar pertukaran yang paling umum. Dan yang ketiga, dapat menjadi basis perhitungan dan pengukuran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Sulistyo Putra. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan jenis-jenis kas. Seperti yang telah disinggung di atas, kas dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun pembagian tersebut bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan memproses pemeriksaan yang berhubungan dengan distribusi dari aliran kas. Berikut ini yang termasuk ke dalam jenis-jenis kas, yaitu yang pertama, petty cash atau kas kecil. Kas kecil ini adalah kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Metode pencatatan kas kecil ada dua, yaitu yang pertama ada metode impres atau metode dana tetap. Lalu yang kedua ada metode fluktuasi atau metode pencatatan dan pengendalian kas kecil. Lalu yang kedua ada kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Kas di bank ini selalu berhubungan dengan rekening koran dari bank atau perusahaan. Lalu yang ketiga ada pelaporan kas. Meskipun pelaporan kas dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan kas. Adapun masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas ini dan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, cash equivalence. Cash equivalence atau biasa disebut setara kas adalah kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. Lalu ada restricted cash. Restricted cash merupakan kas
yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan. Lalu ada bank overdraft. Bank overdraft adalah perusahaan yang mengeluarkan cek yang nilainya lebih besar dari saldo di bank. Sebagai contoh, perusahaan Sejahtera mengeluarkan cek sebesar 120 juta, padahal saldo rekening maju sebesar 60 juta. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Prinsip akuntansi kas hotel, dasar akuntansi kas. Sistem akuntansi perhotelan adalah suatu bentuk pelaporan keuangan atau pencatatan semua jurnal transaksi, baik secara harian maupun suatu periode tertentu. Jadi sistem akuntansi perhotelan dimaksudkan dan ditujukan sebagai bahan bimbingan dalam penyusunan dan penyajian data keuangan dan sebagai panduan yang mencakup dasar-dasar akuntansi keuangan seperti pada sistem akuntansi pada umumnya. Nah, suatu hotel dalam operasionalnya itu memerlukan dana yang tidak sedikit, di mana dana tersebut akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang disediakan sebagai fasilitas tamu selama menginap, dan dana tersebut baru bisa diperoleh kembali oleh perusahaan setelah tamu yang menginap atau menggunakan fasilitas hotel sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini hampir sebagian besar tamu yang menggunakan agen akan menunda pembayaran sampai mereka selesai menggunakan fasilitas yang ada, kecuali tamu yang datang sendiri atau secara individu, biasanya memberikan pembayaran di muka atau sebagai uang muka. Penerimaan kas bisa berupa penerimaan hasil penjualan tunai dari outlet, hasil penjualan yang diterima oleh front office saat tamu check out, dan hasil pengumpulan piutang dari agen. Baiklah, saya Jainal Abidin, saya akan menjelaskan slide ini. Beberapa transaksi penting dalam operasi hotel, yaitu penjualan produk dan jasa untuk efisiensi dan mempermudah pekerjaan bagi akuntansi. Transaksi harian, penjualan produk dan catatan jasa dicatat dalam buku khusus penjualan. Di akhir periode akuntansi baru dibuatkan jurnal khusus penjualan. Usaha hotel mempunyai sumber pendapatan utama yang berasal dari penjualan kamar, penjualan makanan dan pendapatan minuman, di mana di satu sisi menjual jasa dan di sisi lainnya menjual barang. Beberapa dengan usaha lainnya, penjualan pada usaha hotel mempunyai keunikan tersendiri, yaitu produk yang dijual merupakan kombinasi antara barang dan jasa. Penjualan pada usaha hotel biasanya mempunyai volume yang tinggi dengan harga individu yang relatif rendah, hampir sama dengan usaha retail. Produk berbentuk barang yang dijual dihasilkan melalui proses produksi seperti yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Perusahaan harus mempunyai persediaan kapasitas untuk dapat menjual produk berupa jasa. Penjualan atas produk dan jasa dibebani pajak dan servis. Pada siklus penjualan akan melibatkan akun piutang usaha, akun kas dan setara kas, akun penjualan, akun pajak PHR, dan memungut usaha jasa pelayanan kepada para konsumen atas nama karyawan. Secara periodik, uang servis yang terkumpul dibagikan kepada karyawan, biasanya setelah dikurangi loss and breakage atau kehilangan dan kerusakan. Penerimaan kas dan pengeluaran kas merupakan transaksi dari penagihan dan penjualan tunai harian, di mana penagihan, penjualan tunai, dan pengeluaran kas harian dicatat dalam buku khusus yang disebut dengan buku kas dan bank. Pembelian produk jasa untuk efisiensi dan mempermudah pekerjaan bagi akuntansi. Transaksi harian pembelian produk dan jasa dicatat buku khusus pembelian. Di akhir periode akuntansi dibuatkan jurnal khusus pembelian. Prinsip akuntansi kas hotel. Dasar akuntansi kas.
Hal penting dalam penanganan kas adalah mencegah terjadinya pencurian dan penyalahgunaan uang kas. Pencurian dan penyalahgunaan uang kas bisa terjadi sebelum penerimaan dicatat atau sesudahnya. Hal penting lainnya adalah memastikan bahwa semua penerimaan kas harian harus segera disetor ke bank dalam jumlah yang benar, tepat waktu, dan dicatat dalam file penerimaan kas hotel. Hasil akhir dari prosedur akuntansi adalah informasi akuntansi. Informasi yang dihasilkan dari prosedur penerimaan kas adalah: yang pertama, General Cash Summary; yang kedua, daftar account receivable dan against schedule; yang ketiga, rekonsiliasi catatan kas perusahaan ke kas bank; dan yang keempat, data pelanggan baik perseorangan maupun travel agent. Prinsip dasar akuntansi kas yaitu ada 4. Yang pertama adalah prinsip biaya historis, yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga adalah prinsip penandingan, dan yang keempat adalah prinsip pengungkapan penuh. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dari yang pertama yaitu prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis ini adalah prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam pencatatan aktiva, hutang, modal, dan biaya. Yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Sering terjadi kesalahan pemahaman di dalam pengakuan pendapatan, sehingga mengakibatkan pendapatan dilaporkan terlalu tinggi atau rendah. Untuk mengantisipasi demikian, perlu adanya pemahaman yang jelas kapan suatu pendapatan itu diakui. Dalam prinsip pengakuan pendapatan ada 2 pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah pendapatan diakui jika telah direalisasi atau dapat direalisasi. Yang kedua adalah telah direalisasi. Suatu pendapatan telah direalisasi apabila barang atau jasa atau aktiva lainnya telah diperuntukkan dengan kas atau klaim atas kas. Yang ketiga adalah prinsip penandingan. Prinsip penandingan menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran sumber ekonomi harus diikuti dengan besarnya arus masuk sumber ekonomi kepada entitas. Yang keempat, prinsip pengakuan pengungkapan penuh. Prinsip ini, manajemen selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tidak terlepas dari informasi, sehingga informasi yang diperoleh manajemen harus benar-benar bisa diandalkan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.